161. Ferish dan Bagus kemudian duduk di bawah pohon bougainville yang menaungi gazebo. Bagus melepas helm dan pengaman siku dan lututnya. Maaf deh, waktunya lagi enggak mendukung kemarin, hanya sebentar ke kantor ambil barang-barang, lalu balik lagi ke Semarang, jawab Ferish atas keluhan Bagus, yang merasa ditinggalkan. Iya deh, keluarga lebih penting ya mas, jawab Bagus, seolah memahami masalah yang dihadapi Ferish saat itu. Kakak iparku mana mas? Enggak diajak. Ada di dalam, sama Bu Melati. Ini sejak kapan kamu jadi suka bersepeda? Sejak Mas Ferish pergi, Bagus enggak ada kegiatan, dan teman main tenis, teman-teman Bagus enggak ada yang suka tenis, katanya olahraga orang tua. Mereka banyak yang ikut komunitas sepeda, jawab Bagus, kemudian tertawa. Pak Baskara yang mendengar jawaban Bagus, hatinya terasa lebih perih. Kata-kata Bagus bagai garam yang ditaburkan di atas luka yang dirasa Pak Baskara saat Bagus memeluk erat Ferish. Hal yang tidak pernah dia dapatkan. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah, beralasan untuk mandi. Luka di hatinya semakin menganga, kedatangan Ferish yang sudah pasti akan membuatnya hancur, ditambah sang anak yang sangat tidak peduli pada dirinya. Jadi, karena punya teman suka sepeda, ikutan bersepeda juga. Hehe, iya mas, ada kenalan baru, dia ikut komunitas sepeda sehat, Bagus tertarik aja, olahraga sekalian bisa eksplore tempat-tempat tersembunyi. Ada teman yang jual sepedanya, dan uang Bagus cukup. Jadilah sekarang Bagus masuk komunitas juga. Untung pengaruh temannya pengaruh baik, awas aja kalau ikutan yang enggak bener. Hahaha, enggak lah mas, Bagus enggak akan nyusahin orang tua, kasihan mama kalau Bagus buat ulah, pasti mama sedih. Kepergian kakak aja masih buat mama nangis. Ferish menepuk bahu Bagus, penuh kebanggaan. Cakep, kalau gini mas suka, puji Ferish tulus. Mereka duduk di atas semen di bawah pohon dekat gazebo. Sedang Pak Baskara sudah masuk dalam rumah. Loh, sudah pulang? Katanya mau sampai sore, seru Bu Melati dari dalam bersama Vika dengan sepiring otak-otak yang baru selesai dibakar. Males Bu, bawaannya pengen pulang terus tadi, ternyata ada Mas Ganteng dan Kak Ipar di rumah. Salam kenal Kak, saya Bagus. Vika tersenyum dan mengangguk, hai Bagus, saya Vika. Salam kenal juga, jawab Vika mengikuti gaya bicara Bagus. Belajar dari mana kata-kata manis gitu? Tanya Ferish sambil meninju lengan Bagus. Oh, masih kencang juga ninjunya, mas. Seru Bagus sambil mengusap lengannya. Masih dong, latihan masih jalan terus, meski porsinya sedikit berkurang, jawab Ferish sombong. Vika hanya tertawa saja melihat sisi yang lain Ferish. Jika bertemu teman yang cocok, jiwa narsisnya keluar. Kita pulang yuk sayang, udah siang, kita belum berkemas untuk balik nanti, ajak Ferish pada Vika, begitu mereka duduk di gazebo. Vika mengangguk dan meletak piring berisi otak-otak di dalam gazebo. Kok buru-buru sih mas, Bagus, kan masih kangen. Ada banyak hal yang mau Bagus bahas sama mas Ferish, seru Bagus kecewa. Yah, kan bisa telepon atau video call, kayak hidup di zaman batu aja kamu nih, pacaran aja bisa lewat virtual, masa curhat enggak bisa virtual juga, kata Ferish. Ye, kan beda mas, jawab Bagus. Bu, Vika pamit ya, kapan-kapan ke Semarang, nanti Vika antar ke tempat sesi, pamit Vika pada Bu Melati. Bu Melati memeluk Vika, dengan mata berkaca-kaca. Di dalam rumah tadi, Vika sudah menyampaikan pesan sesi, dan menyampaikan alasan kenapa sesi tidak mau pulang. Bu Melati merasa sedikit lega, anaknya yang selama ini dia cari dalam keadaan baik dan bersama orang baik. Iya, nanti ibu pasti menemui Putri, kalau sudah sampai Semarang, kabari ibu ya nak. Jawab Bu Melati lengkap dengan permohonan. Bagus hanya diam menatap mamanya dan Vika berpelukan, tidak paham dengan apa yang dibahas oleh mereka. Baiklah kami pamit ya Bu, Bagus, sampaikan pamit saya Bapak, kata Farsi mengacak rambut Bagus, kemudian bersalaman dengan Bu Melati. Ferish kemudian menggandeng tangan Vika keluar dari halaman rumah Pak Baskara. Di belakang mobil Ferish, terparkir mobil Bono yang meski agak jauh, tapi Ferish dan Vika mengenali mereka. Mereka, tanpa diajak ikut sendiri ya mas, kata Vika sambil membuka pintu mobil. Ferish menoleh ke belakang dan tersenyum, kalau terjadi sesuatu sama kita, nyawa mereka taruhannya sayang, itu yang dibilang semua anggota ayah kamu. Terutama keselamatan putri cantiknya ini, kata Ferish mencubit pipi Vika dengan gemas. Ih, sakit mas, protes Vika, merasakan perih di pipinya. Pipi kamu tambah embul loh sayang, naik ya timbangan kamu. Tanya Ferish iseng, sambil menyalakan mobilnya. Iya mas, naik 5 kilo, jawab Vika lirih.
Antara rasa malu dan takut suaminya tidak suka dengan wanita gendut. Kelihatan ya mas, jelek ya, mas enggak suka. Iya kelihatan lebih berisi, aku suka kok, katanya kalau istri gemuk tuh bahagia. Jadi aku berhasil dong jadi suami kalau istriku bahagia. Beneran? Enggak cantik lagi lo kalau gendut mas, tanya Vika untuk meyakinkan dirinya. Siapa bilang, gendut enggak cantik, menurutku aku masih cantik kok. Mama, sama ibu juga cukup gendut kan, masih kelihatan cantik. Jadi mas seneng kalau aku gendut, aku enggak perlu diet. Ferish menoleh pada Vika, tangan kanannya terulur di kepala Vika. Apa adanya kamu, masa seneng litani sayang, tetap cantik di mataku. Dan enggak perlu diet, jawab Ferish tegas. Diambilnya tangan Vika yang ada di pangkuan Vika, untuk dikecupnya. Vika mendelikkan mata dan mengulum senyum, menunggu reaksi Ferish mengecup tangannya. Vika belum sempat cuci tangan setelah makan otak-otak dicocol dengan sambal rosip dari udang. Ferish melirik pada Vika yang senyum-senyum sendiri. Kok bau udang sih? Tanya Ferish kemudian. Hehehe, abis makan rosip mas, belum cuci tangan, jawab Vika geli sendiri. Enak dong rosip, kok aku enggak dikasih ya tadi, kata Ferish. Ya, salah sendiri enggak ikut masuk tadi. Enak loh mas, Bu Melati pintar masak. Aku minta diajarin masak, terutama yang masakan Melayu. Tadi ada sayur ikan asam pade mas, mantap banget. Vika sempat makan dikit tadi, pakai sambal rosip itu, tambah gurih dan segar. Jadi kurangan makannya, tapi malu tadi mau nambah, kata Vika sedikit menyesal. Nanti mau minta Acek, masakin kita mampir pasar beli ikan sama rosip ya mas, pinta Vika akhirnya. Ferish merasa tergelitik dengan penuturan Vika, yang sangat bersemangat memuji masakan Bu Melati, padahal apa aja juga dilahapnya, ide jahil muncul di pikirannya. Ferish menepikan mobilnya, dilihatnya ke belakang mobil Bono masih di jarak aman dengan mobilnya. Ferish menarik tangan Vika yang masih digenggamnya bersamaan dengan dia mencondongkan tubuhnya agar mendekat ke Vika. Nafas mereka sudah beradu menerpa wajah masing-masing, tatapan Ferish naik turun dari mata lalu ke bibir Vika. Vika menangkap gelagat aneh dari suaminya kalau sudah menatapnya dengan pupil mata yang membulat sempurna. Mas, ini di jalan lo, ucap Vika begitu harum peppermint dari nafas Ferish menggelitik hidungnya. Ferish sudah memangkas jarak mereka menjadi sangat tipis. Dikit aja, mas mau nyicip asam pade dan sambal rosip tadi, jawab Ferish lembut, dengan suara serak. Hasratnya unteka mengecap bibir Vika tidak tertahan lagi. 162, suara klakson yang nyaring dari mobil Bobby dan Mono yang di belakang mobil Ferish, mengejutkan Vika dan Ferish. Ferish langsung melepaskan tangannya yang berada di tengkuk Vika bersamaan dengan dipecahkannya kaca mobil Ferish di sebelah Ferish. Vika menjerit ketakutan melihat seorang yang bersepeda motor memukulkan palu di depan matanya. Tangan Vika refleks menarik kepala Ferish yang akan mundur setelah gagal melancarkan aksi nakalnya. Bono segera mengejar orang yang bersepeda motor itu, klakson dibunyikan lagi oleh Bobby yang membawa mobil, saat melintasi mobil Ferish. Mas, enggak apa? Tanya Vika memeriksa kepala Ferish. Kaca jendela mobil Ferish cukup tebal, dan terlapisi pelindung kaca berwarna gelap, sehingga pecahan kacanya tidak sampai mengenai Ferish. Terlihat jelas, retakan di kaca bekas palu. Enggak apa sayang, kamu gimana? Ferish juga memeriksa wajah dan kepala Vika. Enggak apa mas, tapi itu tadi siapa? Tanya Vika merasa ketakutan. Pasti karena mas udah menyinggung dia tadi. Jadi kasih peringatan lagi. Tenang ya, enggak apa-apa. Percaya sama mas, kata Ferish menenangkan Vika. Dibawanya tubuh Vika dalam pelukannya. Sebuah ketukan dari luar, di mobil mereka, terlihat beberapa orang mendekati mereka. Ferish menoleh dan memastikan mereka bukan orang yang berbahaya. Ferish melepas pelukannya dan membuka pintu. Mas, bagaimana? Ada yang luka? Tanya seorang pria parubaya. Enggak apa-apa, kami berdua aman, cuma istri saya jadi ketakutan. Terima kasih, jawab Ferish dengan senyum. Itu tadi langsung dikejar mobil yang ada di belakang mobil mas tadi. Iya pak, mereka teman saya, kami baru dari rumah teman. Lapor polisi saja mas, ini perusakan namanya, teriak seseorang lainnya. Tahu, orangnya enggak mas. Enggak pak, saya enggak kenal, saya baru aja berhenti, tiba-tiba temannya saya bunyikan klakson dan dihantamlah kaca di sebelah saya. Cepat sekali kejadiannya pak, jelas Ferish sedikit malu, andai mereka tahu apa yang akan dia lakukan pada istrinya tadi, pasti mereka akan menyeretnya ke kantor polisi karena berbuat asusila. Nah, sudah laporkan saja. Iya pak, saya akan buat laporan. Terima kasih, jawab Ferish menundukkan kepala. Sebuah mobil Mitsubishi hitam, berhenti di belakang mobil Ferish.
3 orang keluar dari mobil, dan menghampiri Farish. "Maaf mas, terlambat," kata seorang pria wajah oriental. Matanya sipit, dengan badan yang besar. "Mas Farish dan Mbak Vika pakai mobil kami saja untuk pulang, biar kami bawa mobil ini ke kantor polisi." Farish tersenyum dan mengangguk. "Beneran, aku pakai mobil itu?" tanya Farish meyakinkan. "Iya mas, tapi harus pakai sopir, sama saya atau sama Arman." "Perintah Joe tadi begitu mas." "Oke, lah, Bobby sama Mono masih mengejar orang itu loh, cuma berdua aja," tanya Farish. "Enggak mas, anggota lainnya langsung bergabung. Begitu Mono menghubungi kami," jawab pria tambun itu. "Bapak-bapak, terima kasih perhatiannya, mereka atasan kami. Jadi silahkan bubar," katanya pada orang-orang yang berkerumun. Satu persatu dari mereka akhirnya membubarkan diri. Farish melongok ke dalam mobil, Vika masih terlihat syok, tangannya masih saling meremas. "Kita ganti mobil sayang, ini mau dibawa ke kantor polisi," kata Farish mengulurkan tangannya pada Vika. "Mereka siapa mas?" tanya Vika, ditujukan pada 3 orang berbadan besar itu. Karena Vika tidak pernah bertemu mereka, dan malas menghafal anak buah ayahnya yang begitu banyak. "Anak buah ayah sayang," jawab Farish meyakinkan Vika. "Beneran, suruh mereka telepon siapa gitu yang, ayah, atau Joe, atau Sesi, pokoknya yang Vika udah kenal," seru Vika yang tidak mau mudah percaya orang. Farish tersenyum, kemudian menatap pada ketiga orang itu satu persatu. "Kalian dengar, kan apa katanya?" kata Farish pada mereka. "Ini mbak," kata pria bertubuh tambun. Dia memberikan ponselnya pada Vika, di mana di situ muncul wajah Joe. "Mbak Vika, ada apa?" tanya Joe di seberang telepon. "Yang punya nomor ini, bisa dipercaya enggak Joe? Aku takut nih," tanya Vika jujur. "Iya mbak, bisa banget. Mbak Vika bisa minta dia buat mie pangsit juga, dijamin enak banget." Vika cemberut dengan jawaban Joe, ditanya serius, malah bahas mie pangsit. Joe tertawa terbahak-terbahak. Di belakang Joe, muncul Dion Gimun yang sedang membawa piring. "Sayang, kenapa?" tanya Dion Gimun mendekatkan wajahnya di layar ponsel Joe. "Mobil Mas Farish kacanya dipecahin orang ya, untung aja kacanya enggak berhamburan." "Bisa kena kepala Mas Farish juga wajah Vika ya," adu Vika pada sang ayah. "Joe, ini nomor siapa yang dipakai Vika?" terdengar suara Dion Gimun bertanya pada Joe. "Enmor Kochi, bos," terdengar suara Joe menjawab. "Sayang, udah, enggak usah takut ya, nanti ayah yang urus, kalian aman sama cipit itu," seru Dion Gimun pada Vika. "Iya ya, love you ayah," jawab Vika. Yang dijawab dengan sebuah kecupan jauh dari Dion Gimun. Vika memutus panggilan telepon itu, kemudian keluar dari mobil. "Nama kamu, Cipit?" tanya Vika sambil menyerahkan ponsel pada pria tambun itu. "Iya mbak, bos lebih suka panggil saya Cipit. Nama saya Cia," jawab pria tambun itu. Vika kemudian mengandeng tangan Farish menuju mobil yang dibawa Cipit tadi. 2 orang lainnya, membawa pergi mobil Farish untuk diperbaiki. Kali ketiga-tiga merasa diteror di jalan, harusnya dia sudah terbiasa, apalagi di dunia ayahnya yang penuh dengan kekerasan. Tapi wanita mana yang dia akan menjadi terbiasa dengan sebuah ancaman, teror dan kekerasan meski itu sudah menjadi bagian hidupnya. "Vika, masih merasa takut? Masih mau ke pasar enggak sayang?" tanya Farish begitu mobil mereka sudah berjalan. Vika menyembunyikan wajahnya di dalam pelukan Farish. "Enggak, langsung pulang aja," jawab Vika dengan suara yang teredam oleh jaket Farish. "Katanya mau masak asam pade sama rosip, di rumah kan enggak ada bahannya sayang. Harus ke pasar dulu." "Hei, angkat dulu wajahnya, hobi banget ngumpet di ketiak. Mas telpon Acek aja, minta Acek yang beli bahannya. Bola-balik dong, kan kita yang lewat pasar." "Tenang aja, kata ayah tadi kita aman, kan sama Cia." "Ya udah, mereka enggak akan berani lagi dengan jawara kota Bangka ini sayang. Apalagi tuh lihat, ada 2 motor di belakang kita juga, teman-teman Cia." "Sudah dong, anak ayah Dion, masa gitu aja udah ciut nyalinya. Mana Vika yang hadapi Tama kemarin," kata Farish menyemangati Vika, agar tidak mudah takut dan menyerah. Vika pun mengangkat wajahnya dan melihat ke belakang mobil. Benar yang dikatakan Farish. "Iya deh, mampir pasar. Sekalian beli buah ya." Farish tertawa kencang dengan semangat istrinya yang sudah kembali. Vika mudah takut, tapi mudah pula untuk bangkit. "Mas, enggak tahu siapa orang itu tadi?" tanya Vika masih penasaran. Kayaknya orang yang sama dengan yang mengancam Mas kemarin, dan Mas udah tahu. Mas janji enggak akan segan lagi bawa dia ke penjara. Ini berkaitan dengan kasus Hasan sayang, dia minta aku untuk tidak ikut campur. Dan membiarkan Hasan menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan." "Mas, Bobby,
Udah menangkap orang itu, dan dibawa ke markas kami, kata Cia. Markas mana Ci? Markas lama Mas, yang di dekat pelabuhan. Oh, oke, biarkan saja. Terserah mau kalian apakan, tapi bawa juga ke polisi ya, biar makin memberatkan orang akan aku laporkan. Baik Mas, siap, jawab Cia cepat. Dia setuju dengan ide Ferish. Ini kita ke pasar ya Mas, Mbak. Ferish dan Vika kompak menjawab iya. Dan mobil pun mengarah ke pasar. 163. Tanpa ragu dan takut lagi Vika masuk dalam pasar tradisional di kawasan Bangka Center. Dengan mengandeng tangan suaminya, mereka berdua berbelanja. Ferish sudah mirip dengan ajudan Vika, mengawal, membayar dan membawakan belanjaan Vika. Berbekal catatan resep dari Bu Melati, Vika berkeliling di pasar. Setelah memastikan mendapat yang ada di catatan untuk resep makanannya, Vika menuju ke bagian los buah, sesuai permintaan suaminya yang ketagihan puding buah buatannya. Vika berencana membuatkannya puding buah naga, yang di saat itu sedang melimpah di Bangka. Mas, buah naga aja ya, mumpung murah ya, tanya Vika yang sambil memilih buah naga. Terserah, yang penting puding buah, jawab Ferish santai. Mas, dicuci dulu, asal gigit aja, seru Vika saat Ferish langsung menggigit satu apel yang diambilnya dari kantong yang sudah ditimbang. Vika mengeluarkan selembar tisu basah pada suaminya untuk membersihkan apelnya. Ferish hanya nyengir dan mengambil tisu tersebut. Perlahan sambil senyum-senyum Ferish membersihkan apel di tangannya. Vika melanjutkan memilih buahnya. Ferish menunggu di sampingnya sambil menikmati buahnya. Mas, Ferish, suara seorang wanita memanggil nama Ferish. Tanpa aba-aba Vika langsung menoleh ke arah suara. Begitupun Ferish, dia tersenyum kaku melihat wanita itu. Ini aja Mang, kata Vika menyerahkan satu keranjang buah yang sudah dipilihnya. Sambil menunggu dihitung, Vika menghampiri suaminya yang berdiri menyambut wanita bersuara lembut yang dibuat-buat itu. Siapa Mas, ganjen amat? Tanya Vika sambil berbisik ketus. Ferish merasa ada rasa cemburu di balik pertanyaan istrinya itu. Dengan sigap Ferish merangkul Vika dan mengecup pelipis istrinya yang terlihat masam, lebih masam dari jeruk yang dicicipnya tadi. Teman kerja di sini dulu sayang, jawab Ferish. Sang wanita bersuara manja itu mendekat ke Ferish, dan mengajak Ferish bersalaman. Sayang, kenalin ini, Bu Mira, kepala subbagian tata usaha, tempat Mas kerja dulu, kata Ferish mendahulukan untuk memperkenalkan Vika pada wanita yang sudah cukup berusia yang menaruh hati pada Ferish. Bu Mira, kenalkan istri saya. Vika dan Mira bersalaman. Senyum palsu Vika berikan pada wanita itu. Ada gelagat aneh, yang Vika rasakan sebagai insting seorang istri, melihat wanita yang terlihat sudah cukup berusia, tapi berlagak seperti seorang anak remaja. Mas Ferish suka belanja buah di sini juga ya? Sama dong, aku juga kalau beli buah di sini. Kebetulan aja Bu, jawab Ferish mulai risih. Semerbak parfum yang dipakai wanita di depannya ini mulai membuatnya pusing. Sayang, ini uangnya, kata Ferish. Dia melihat Vika sudah selesai dengan menerima beberapa kantong plastik. 2 lembar uang 200.000 Ferish keluarkan dari dompetnya. Maaf Bu, kami sudah selesai, jadi kami duluan ya Bu, pamit Ferish. Kok buru-buru sih Mas, kita kan sudah lama tidak bertemu. Udah dengar kabar Hasan? Tanya Mira mencoba menahan Ferish yang sudah mengandeng tangan Vika untuk diajaknya pergi. Vika tambah merasa aneh dengan sikap Mira. Vika menahan lengan Ferish untuk tetap bersikap sopan meski dalam hatinya Vika sudah merasa kesal. Ferish mengerti maksud Vika yang menatapnya, sambil mengedipkan mata. Kode rahasia untuk mengizinkan Ferish meladeni pertanyaan Mira. Oh, sudah Bu, saya tahu dari Pak Kabit. Oke, Bu, maaf sekali kami sudah ditunggu di rumah. Permisi. Ferish segera menarik tangan Vika untuk pergi dari kios buah itu. Maaf Bu, kami duluan. Main ke rumah Bu, kata Vika mencoba melunak. Dengan berbahasa basi, Ferish menatap tajam pada Vika, sambil berjalan menuju depan pasar, di mana Cia menunggu mereka. Saya bantu Kak, tawar seorang anak kecil dengan adiknya yang digandeng. Ferish tersenyum dan memberikan satu kantong belanjaan Vika yang tidak terlalu berat pada anak kecil itu. Mau bantu bawakan, ini. Si anak kecil merasa senang. Mas, duit ego tuku sego lau endok dadar ya, kata sang adik yang ikut merasa senang. Vika menatap iba pada kedua anak itu. Ingin sekali membantu mereka, apalagi mereka berbahasa Jawa. Mereka hidup di Bangka dan berkeliaran mencari uang untuk makan. Ferish yang paham dengan tatapan itu, tersenyum. Kalian, sama siapa di sini, tinggal di mana? Tanya Ferish pada kedua anak yang berjalan di sampingnya dengan berbahasa Jawa. Kedua anak itu terkejut, Ferish mengajaknya berbahasa Jawa. Sama bapak ibu, di sana Mas.
Jawab anak itu menunjuk pada area perumahan yang padat penduduk. Bisa dibilang permukiman kumuh. Mereka masih punya orang tua sayang, bisik Farish di telinga Vika. Vika hanya mengangguk mengerti. Jadi mereka masih ada yang bertanggung jawab. Kalian sekolah tidak? Tanya Farish lagi. Sekolah mas, tapi adik saya belum. Farish tersenyum, tangannya yang bebas menapuk bahu anak itu. Sampai di mobil mereka, Farish memberikan uang sebagai upah jasa mereka. Ini buat beli nasi telur, 1 lembar uang 50.000 Farish berikan pada si kecil. Ini buat beli telur 1 kilo, dan ini buat ditabung. Paham, kedua anak itu mengangguk senang, uang 250.000 ada di tangan. Mereka tersenyum senang, lalu mengucap terima kasih dan mencium tangan Farish, kemudian Vika. Mereka pun segera pergi meninggalkan Vika dan Farish, mereka berlari kegirangan. Farish dan Vika kemudian masuk dalam mobil, dari dalam mobil mereka memperhatikan arah kedua anak itu pergi. Dan ternyata mereka masuk dalam sebuah kios sembako. Sudah mas? Tanya Cia yang juga sudah masuk dalam mobil, duduk di belakang kemudi. Bentar Ci, aku mau lihat mereka beli apa di kios itu, kata Vika, yang kemudian membuka kaca mobil di sebelah Farish. Mas, mereka beli telur 1 dan... Ucapan Vika terhenti karena anak itu belum terlihat membawa barang lain selain 1 box telur. Farish pun jadi menoleh dan memperhatikan kedua anak itu. 10 menit ditunggu, kedua anak itu keluar dari kios. Ternyata yang kecil membawa 1 kantong belanjaan yang entah isinya apa, sedang yang besar membawa 1 karung beras 5 kilo, dan 1 box telur yang dibawanya seperti menggendong bayi. Alhamdulillah, mereka tidak egois mas, mereka pintar. Kalau dibelikan nasi di warung, cuma cukup untuk mereka aja. Tapi kalau dibelikan sembako seperti itu selain mereka puas makan, mereka juga bisa berbagi dengan anggota keluarga yang lain, kata Vika dengan senangnya. Menurut kamu, yang di kantong hitam itu apa sayang? Tanya Farish. Bisa makanan kecil, bisa mie instan. Karena terlihat ringan banget mereka bawanya. Pasti mie instan, alasanku karena anak kecil suka makan dengan lauk mie instan. Vika tersenyum setuju dengan pendapat Farish. Yokci, sudah, kata Vika kemudian. Cia pun langsung membawa mobilnya keluar dari area pasar. Sayang, kenapa tadi nyuruh Bu Mira main ke rumah? Aku, kan udah ngajak kamu pulang, artinya aku udah nggak mau tanggepin dia sayang, tanya Farish ketus. Ya, cuma basa-basi mas. Dia teman kerja kamu, biasa dong, seperti itu mas. Meski, ya, aku enggak suka cara dia natap dan bicara sama mas tadi. Ganjen, pengen aku remas wajahnya tadi, kayak nggak pernah lihat cowok. Farish tertawa terbahak, melihat kecemburuan Vika. Enggak perlu gitu sayang, deket dia tadi aja, kepalaku sudah pusing, dan mual perutku. Parfumnya menyengat banget, beda banget sama istriku ini, bau udang fermentasi. Hahaha, memangnya aku rosip sayang, jahat banget, awas aja kalau deket-deket aku. Vika menggeser badannya, sedikit menjauh dari Farish. Farish tertawa lagi, tangannya menarik Vika untuk didekapnya erat. Vika meronta minta dilepas, tapi Farish malah tertawa dan tetap mendekapnya erat. Cia yang sedang menyetir hanya geleng kepala melihat tingkah pasangan yang menjadi majikannya ini. Sepanjang perjalanan mereka ke rumah diisi candaan hingga Cia tak tahan untuk tidak tertawa. 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai ke rumah. Bobby dan Mono sudah berada di rumah. Mereka membantu menurunkan belanjaan Vika, dan membawanya ke dapur. Acek sudah bersiap untuk segera masak, pesanan Vika. Peralatan masak dan beberapa bumbu yang ada di rumah sudah Acek siapkan. Tinggal menunggu ikan mas segar yang dibeli Vika. Tugas Vika hanya membuat puding buah. Acek memilih memasak di tungku dengan arang, jadi Acek memasak di halaman belakang rumah. Agar asap tidak masuk dalam rumah. Kata Acek, rasanya akan lebih berbeda jika masak dengan arang. Untuk membuat puding buah, Vika dibantu Farish mempersiapkan buahnya. Ya, meski sebenarnya bukan membantu tapi merecoki. Beberapa kali, badan Farish terkena sikut dari Vika, karena mencoba bermain dengan mulutnya di tengkuk Vika. Mas, aku pegang pisau ini. Kalau aku hilaf gimana? Bisa kena kamu nanti. Farish mengacurkan tolakan Vika, dia tetap bergelayut manja di bahu istrinya. Aku senang kayak gini sayang. Dah lama kita enggak seperti ini. Vika hanya bergumam kesal. Sudah lama dalam kamus suaminya adalah dalam hitungan jam saja. Bukan hitungan hari, bulan bahkan tahun. Tapi per jam, kemesraan mereka di dapur terinterupsi dengan kedatangan Mira. Yang tiba-tiba masuk ke dapur. Bersambung.